Penggerebekan dan juga penganiayaan terhadap aparat kepolisian di Matraman, Jakarta Timur. Saat ini sudah ada rekan Paramita Dwi yang siap mengabarkan informasi terkini di sana. Silakan Paramita. Ya baik Caca, situasi dan kondisi saat ini tepat saya mengabarkan yaitu di Jalan Kesatrian 5 RT 19 Kecamatan Matraman sudah nampak telah sepi, dan tapi masih ada beberapa warga untuk memutuskan tinggal di sini untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi selanjutnya yang akan terjadi di sekitaran Jalan Kesatrian ini. Dan memang tadi sekitar pada pukul 8 malam pihak kepolisian sempat menyisir di sekitar Jalan Kesatrian ini dengan cara memasuk ke rumah warga, salah satu rumah warga dengan cara membongkar atap dan juga mencari di mana persembunyian para pelaku kejahatan yang dilakukan pada sekitar pukul 15.30 tadi. Dan seperti yang kita ketahui memang sempat terjadi adanya penggerebekan pada salah satu rumah warga yaitu pada pukul 15.30, dan pada saat itu Ibtu Prabowo dan beberapa anak buahnya sedang berusaha menangkap 5 pelaku penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah di kawasan Berlan, dan juga tiba-tiba saja sekelompok warga orang datang dari arah lain yang menyerang Ibtu Prabowo dan kawan-kawan. Mereka membawa senjata tajam dan langsung membacok polisi yang tengah menggerebek pada pukul 15.30 tersebut. Dan hingga kini Ibtu Prabowo mengalami luka bacok dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan sekarang pihak kepolisian juga masih mencari salah satu polisi yang masih dinyatakan hilang, yaitu berinisial T, yang dimana memang pada saat penggerebekan tersebut salah satu pihak kepolisian dinyatakan hilang, dan hingga saat ini pihak kepolisian dan juga gabungan dari Polres Timur, Polres Pusat, Polres Senen, TNI Angkatan Darat, Jatan Ras Polda Metro Jaya dan juga polisi militer bekerja sama untuk mencari di mana keberadaan dari polisi yang hilang, yaitu yang berinisial T tersebut. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian masih melakukan pencarian dan sudah berpindah ke Jalan Slamet Riyadi, dan mereka hingga saat ini masih menyisir di salah satu rumah yang dicurigai masih menjadi salah satu tempat persembunyian para tersangka yang digerebek pada sore hari tadi. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi dari Kapolres Jakarta Timur, yaitu Bapak Agung, yang menyatakan bahwa sudah ada beberapa saksi yang diamankan untuk diminta keterangan bagaimana kronologis kejadian yang terjadi pada sekitar pukul 15.30 tadi. Untuk sementara kita kembalikan dulu ke Anda, Caca Anissa, di studio. Baik Paramita, mengenai juga keterlibatan warga yang melakukan penganiayaan dan juga pengeroyokan terhadap aparat kepolisian, apakah beberapa di antaranya yang menjadi otak dari penganiayaan tersebut sudah diamankan oleh aparat kepolisian? Ya baik Caca, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apapun dari pihak kepolisian terkait, dikarenakan mereka masih mencari tersangka dan juga masih meminta keterangan dari beberapa saksi yang sudah dibawa ke pihak kepolisian untuk mencari tahu bagaimana kronologi sebenarnya yang terjadi pada pukul 15.30 tadi, Caca. Lantas apa yang dilakukan aparat kepolisian, mengingat kawasan Berlan padat pemukiman dan juga banyak sekali warga yang bermukim di sana? Pencarian terus dilakukan. Apakah masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasanya? Ya baik Caca, kalau memang sekitar pukul 15.30 hingga pukul 8 tadi suasana di sini sedikit terlihat lebih mencekam, dan juga pihak warga di sekitaran Berlan ini juga keluar rumah untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian. Namun pukul 10 saat ini warga sudah nampak terlihat menjalankan aktivitasnya seperti biasa dan tidak ada kepanikan. Namun hingga saat ini pihak warga di Berlan ini masih diantisipasi untuk tetap berhati-hati, dan juga jika melihat tersangka ataupun gerak-gerik yang mencurigakan untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar dapat segera menangkapnya ataupun mencari tahu siapa dalang di balik penggerebekan pada hari ini yang dilakukan pada pukul 15.30, Caca. Baik, terima kasih Paramita Dwi mengabarkan langsung dari Matraman, Jakarta Timur. Dan pemirsa, kita
Melakukan penggerebekan narkoba, sejumlah anggota polisi dianiaya oleh sejumlah tersangka narkoba di kawasan Slamet Riyadi 4 Matraman, Jakarta Timur. Sejumlah polisi ini pun mengalami luka yang cukup parah hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sejumlah anggota polisi ini terluka. Sejumlah polisi ini terluka hingga harus dilarikan. Maksud kami, sejumlah anggota polisi terluka saat melakukan penangkapan bandar narkoba di kawasan Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur. Saat melakukan penangkapan, warga teriak minta tolong hingga terjadi pengeroyokan polisi oleh warga sekitar. Sejumlah warga yang diduga ikut melakukan aksi oleh polisi langsung diamankan di Polres Metro Jakarta Timur. Dari tangan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah alat hisap atau bong dari sejumlah rumah warga. Hingga malam ini polisi masih melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya yang diduga ikut dalam aksi pengeroyokan. Yang dalam keluar. Ya. Kasih jalan. Belum digeledah. Apa ini? Penangkapan, penggerebekan terkait informasi narkoba, kemudian sebagian tersangka melakukan penyerangan, sehingga ada 2 anggota luka dan sekarang sudah kita rawat di RCM. Untuk penyerangannya seperti itu? Kalau kita lihat dari lukanya terjadi pengeroyokan ya, baik benda tajam maupun benda tumpul terhadap 2 anggota kita, Kanit Narkoba Polsek Senen dan 1 anggotanya. Jumlah anggota Pak, jumlah pelakunya berapa? Sedang kita dalami nanti dari keterangan saksi, tapi lebih dari 5 orang. Di DPR saat Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan di DPR terkait kasus korupsi yang menyeret anggota Komisi 5 asal fraksi PDIP. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terlibat cekcok dengan anggota KPK karena KPK dinilai menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan surat tugas. Kapolri sejak zaman Pak Sarman sudah ditegur dan sudah minta maaf, tidak boleh bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen. Ini kami yang meminta anggota Brimob untuk ya makanya ini yang saya bilang kesalahan. Begini Pak, kami silakan dikomplain, Bapak silakan komplain kami, tapi ini adalah tugas kami. Ya betul, Pak, saya juga bertugas di sini, saya ngantor di sini. Iya. Dan saya sudah katakan tidak boleh bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong, ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya rakyat Indonesia, kami dipilih rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu Anda saudara perlu mengerti etika kelembagaan. Tolong kami sekarang Brimob dibawa keluar dulu. Tidak, saya yang mengatakan itu. Silakan Bapak boleh mau menyatakan kepada siapa. Tolong. Ya. Anda tolong. Di sini ada pengamanan. Kami sudah di sini ada pengamanannya. Silakan. Ya, silakan. Anda keluar. Kalau Anda nggak percaya dengan keamanan di sini, jangan masuk ke sini. Kami punya apa? Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHP untuk melaksanakan apa? Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda bertentang pakai pakaian segala macam. Anda masuk sini sembarangan. Tolong. Ya, tolong Mas. Silakan. Ini aja, kita ngomong baik-baik di dalam. Silakan. Saya sudah ngomong dengan MKD dan Biro Hukum Sekjen, ya. Saya sudah izin. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Inilah awal keributan yang terjadi saat KPK akan menggeledah sejumlah ruangan di DPR Jumat siang. Saya sudah dengan Biro Hukum dan Biro Hukum dan MKD. MKD di bawah pimpinan. Silakan. Gimana? Ya beda dong, Pak. Beda dong. Penggeledahan silakan saja, tapi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprotes KPK yang membawa tim Brimob lengkap dengan senjata laras panjang. Brimob dengan membawa senjata ini dengan Kapolri soal ini, ya soal misalnya karena ini bukan gedung teroris gitu loh. Ini bukan gedung teroris.
Ini pejabat negara, pejabat tinggi negara, dihormati dong. Kami bukan ini Pak, kami petugas negara. Seolah-olah kan ketika misalnya Anda membawa Anda jangan Cekcok kemudian berlanjut mengenai aturan penggeledahan. Saya bertanggung jawab dengan KPK. Kami ya tidak masalah, ya. Menunjukkan surat tugas sama MKD. Silakan tanya MKD. Sekarang keluar dulu, kami nggak mau. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Ini tugas negara, bukan tugas pribadi. Saya tidak tugas negara. Saya tugas negara. Ini tugas negara terus. Ya. Seolah kami maling semua di sini. Wah, saya menyatakan negara ini. Anda yang menyatakan negara. Saya bolehkah saya masuk ke kamar KPK saya nanya? Kan nggak boleh. Anda. Ya, saya punya surat tugas. Mana suratnya? Saya sudah menunjukkan. Yang mana? Yang mana? Tunjukin aja. Ada surat tugas Tadi di lantai 6 karena tadi pemeriksaan pertama. Ini suruh lantai 6 bawah. Sudah. Ayo tolong keluar dulu lah. Enggak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Nah, silakan. Iya. Soal senjata itu ini kami Pak. Kami yang meminta anggota BRIMOB Pak. Kita pergi aja. Sudah ya, sudah kita pergi aja. Ya pergi ya. Saya akan melaksanakan tugas. Orang datang itu bos harus tahu jelas siapa yang Anda. Kalau mau bersih. Setelah sempat bersih tegang dengan anggota KPK, Fahri Hamzah akhirnya memutuskan pergi. Namun ia menyayangkan penggeledahan yang dilakukan KPK karena menyalahi sejumlah aturan dan tidak sesuai yang tertera di surat. Bicara ya. Jangan kita bekerja dengan citra. Kita lembaga dengan kebenaran, ya. Dengan falsafah hukum, dengan prosedur, dengan acara. Itu negara hukum. Kecuali kalau kita mau rusak ini semua, rusak semua kita. Ya. Tolong ya, ini saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya sekarang akan kembali dan akan meminta komandan objek vital kita untuk menyelesaikan ini. Dan saya akan minta supaya KPK kembali dulu dengan kejelasan surat tugas, karena di dalam surat tugasnya tidak ada ya nama-nama yang sekarang sedang digeledah. Ya. Ini main sapu rata saja. Ya. Ini yang kita sesalkan. Saya akan juga manggil. Mungkin kalau di sana teroris ketika ada menggeledah, ada korupsi di sana. Penggeledahan oleh KPK dilakukan terkait korupsi yang menyeret nama anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Namun, KPK juga turut menggeledah ruangan Wakil Ketua Komisi 5 asal fraksi PKS Yudi Widiana, yang kemudian memicu protes keras dari fraksi PKS karena dalam surat tugas, penyidik KPK hanya mencantumkan nama Damayanti. Dari Jakarta, Reza Lutfi Praditya, Nurman Solihin, TV One mengabarkan. Kita balik ke, mungkin nanti teman-teman produser juga bisa menunjukkan bentuk dari surat sprindik penyelidikan ya, penyidikannya begitu ya. Itu yang jelas nama-nama yang ada di situ tidak ada nama AKBP Christian. Ada Tian. Ada Tian saja. Ini apakah orang yang sama atau bukan? Lalu juga dengan kalimat menyidik GWP dan kawan-kawan. Dan juga ada juga tudingan bahwa KPK salah lantai, salah kamar, katanya seperti itu. Ini kalau bisa dikatakan, tadi katanya, tolong hormati saya dong sebagai penyidik. Ini salah kaprah semua nih KPK nih, Mas Arief. Ya memang penyidik, tapi apakah penyidik untuk kasus yang dimaksud? Dan juga memang seharusnya bisa lebih detail dan lebih cermat untuk soal target-target yang mau disidik gitu ya. Itu satu. Tidak bisa asal ya berarti ya? Tidak boleh asal, karena itu akan memberikan ruang melemahkan penyidik, dalam hal ini KPK nanti di pra-peradilan misalnya. Gitu, ya kan? Mas Haris, artinya kalau ada surat perintah penyidikan dari KPK dan memerintahkan nama-nama sebanyak 13 nama dari KPK untuk datang dan tidak ada nama Christian di situ, artinya apa? Begini, ada dua. Satu, pertama untuk tugas yang khusus ya soal penyidikan di sini. Yang kedua, si Pak Christian itu meskipun tidak ada di sini, posisinya tetap sebagai penyidik. Karena di sini, apakah ada situasi yang membuat dia harus seketika misalnya untuk melakukan? Jadi gini, di KUHP itu ada pasal ya yang mengatakan bahwa jika ada pegawai negara
ya, yang melihat sebuah peristiwa atau dengan dibiarkannya sesuatu situasi akan terjadi sebuah peristiwa, maka dia berkewajiban untuk jadi Mas Haris ingin mengatakan yang satu ini susulan, begitu, disusulkan karena ada peristiwa. Tetapi kan kalau lihat gambarnya di sini kan dia pakai baju KPK dan dia yang di depan. Betul. Nah, kalau hanya pada surat itu saja, memang namanya tidak ada kan, tidak jelas, tidak jelas. Jadi memang di sini saya boleh bacakan nggak Mas Haris? Di sini ada 13 nama ya, mulai dari Ronaldi, Erwin Sinaga, Rufrianto dan lain-lain. Ada Nando, Heri, Edward, Zulkarnain, Mars Valentino, Tian Septiadi, Ari Palopo, Eko Prasetyo, Surya Tarmiani dan Muji Hadi. Itu 13 orang. Nah, tidak ada nama Christian di situ. Ini salah satu dipermasalahkan oleh pimpinan KPK juga. Betul. Begini deh, intinya pokoknya begini. Kita tidak bisa dari gambaran tadi ya, cuplikan tadi, surat ini dan lain-lain, saya menduga ada kesalahan kolektif di antara sejumlah institusi ini. Gitu. Lah surat ini kan surat KPK, kok disalahin institusi DPR juga, Mas? Bukan, karena begini, bukan salahnya DPR memang, tetapi DPR dalam ukuran-ukuran tertentu tidak boleh kayak berhadapan-hadapan di lapangan seperti ini. Frontal seperti ini. Kalau tadi misalnya ada perdebatan, ada cukilan pernyataan bahwa saya sudah koordinasi dengan administrasi dan lain-lain. Iya. Yang standarnya saling mengetahui atau tidak. Misalnya pihak DPR seketika melakukan atau sudah tahu belum? Oke, KPK mau secara nggak langsung Anda mempertanyakan sikap pimpinan DPR yang tidak mengetahui bahwa surat sudah dikirimkan ke Sekjen. Betul, kan harusnya tidak menghadang seperti ini. Oke, ada senjata, tunggu dulu, kasih saya 10 menit. Saya telepon dulu Sekjen. Ya kan, saya cek dulu rumah tangga saya. Anda tahu tidak bahwa KPK mau masuk? Oke. Tindak pidana ada macam-macam ketika penegak hukumnya datang. Seketika ada tindak pidana, maka seketika itu juga penegak hukum datang. Kalau seketika itu tidak terjadi sesuatu, ya kan, maka prosedurnya dipenuhi atau tidak. Oke, tanya juga ke pihak seberang KPK. KPK punya prosedur tidak untuk situasi seperti ini. Lalu argumentasinya apa? Butuh waktu memang. Tetapi makin tinggi orang yang terlibat, misalnya seperti Fahri Hamzah, dia kan wakil ketua DPR, gitu. Harusnya tidak apa namanya menghadang di lapangan. Betul kata Pak Mahfud. Itu justru dia sendiri membuka ruang untuk menurunkan kredibilitasnya lembaga ini berhadapan dengan seorang AKBP, ya kan, yang sedang mau melakukan tindakan seketika. Nah, jadi menurut saya harusnya ada saling cek ke atasannya atau ke rumah tangganya masing-masing untuk kemudian koordinasi. Berarti gitu. ini bisa dilakukan juga oleh penyidiknya begitu ya. Ketika ada masalah bisa langsung telepon ke pimpinan KPK. Betul. Bahwa di lapangan ada masalah dan harus bagaimana gitu. Sekarang begini, bayangkan situasinya buruk. Ya. Bahwa penyidik KPK kenapa bawa BRIMOB? Karena situasinya begini. Baik. Tiba-tiba di lapangan diusir. Oke, dengan argumentasi ini gedung DPR. Saya mau bilang nggak hanya gedung DPR, semua wilayah di Indonesia tidak boleh semena-mena orang bawa senjata masuk ke dalam wilayah itu. Ketika mereka masuk, justru mereka yang dipancing. Ada perlawanan. Kan kesian juga nih para penyidik KPK-nya. Dan kemudian kalau terpancing emosi itu boleh ditembakkan juga nggak boleh juga kan Mas? Terakhir saya mau bilang, saya khawatir jangan sampai ini semua jadi panggung-panggung heroisme aja. Oke, kita lanjutkan nanti. Pak Mahfud masih bersama kami ya? Ya, Pak Mahfud, satu hal Pak Mahfud, ini berangkat dari pernyataan Anda dan juga Mas Haris Azhar tadi. Saya melihatnya, atau mungkin publik jangan-jangan berspekulasi seperti ini. Apakah ini bentuk kinerja perdana komisioner KPK yang sama sekali tidak memantau, mengawal, begitu loh. Pertanyaan saya seperti itu Pak Mahfud, karena dari surat administrasi saja sudah banyak tanda tanya di situ, yang memimpin penyidikan juga tanda tanya juga di situ. Nih, apakah memang seperti ini nih hasil karya komisioner KPK yang baru? Ya, menurut saya betul itu Fadil ya, bahwa itu kurang teliti karena komisionernya baru. Harus diketahui bahwa operasi tangkap tangan ini tentu pemantauannya oleh KPK itu secara sistematis dan sistemik itu sudah dilakukan jauh sebelum munculnya komisioner yang baru ini.
Sehingga komisioner yang baru itu sudah merasa sesuatu yang dilakukan sebelumnya itu sifatnya sudah given, lalu dia tidak teliti lagi, dan itu pasti kekeliruan teknis administratif, sehingga kata Januari misalnya ditulis Jakarta dan sebagainya. Itu saya kira hanya kekurang telitian, tapi dari sudut substansi saya kira tidak ada masalah. Oleh sebab itu harus menjadi pelajaran ke depan bahwa setiap titik, koma, kata dan kalimat dari setiap surat yang keluar dari KPK itu harus dibaca betul sebelum ditandatangani. Karena benar kata Fahri Hamzah, ada 3 asas yang harus diperhatikan di dalam mengeluarkan surat-surat hukum itu. 1, lex serta, jelas objeknya apa, yaitu penggeledahan. Yang kedua, lex scripta, harus tertulis di mana yang dia dilakukan, kemudian siapa yang melakukan, kemudian juga lex stricta, terbatas. Tidak boleh ada kata dan lain-lain, karena kata dan lain-lain itu di dalam hukum administrasi disebut sebagai bias dari open interpretatif. Bisa ditafsirkan macam-macam, itu bisa meluas kemana-mana, bisa disalahgunakan. Oleh sebab itu ke depan saya kira tinggal perlu diisi. Saya tidak melihat ada kekeliruan yang oleh KPK sangat fatal dilakukan, itu hanya soal-soal sangat teknis, tetapi juga tetap harus diperhatikan untuk perbaikan ke depan. Yang kedua, tentu itu sangat penting diperhatikan karena tidak boleh ada upaya menghalang-halangi orang melakukan tindakan hukum terhadap satu dugaan atau sangkaan tindak pidana. Nah, kalau prinsip itu disadari dan disepakati untuk diatur bersama, saya kira ke depan lebih gampang. Ya, DPR bicara, KPK bicara, Polri bicara, institusi lain bicara. Tetapi hampir tidak mungkin di dalam akal kita KPK atau siapapun minta bantuan keamanan kok tidak bawa senjata. Itu tidak masuk akal rasanya. Tapi silakan aja dibicarakan lebih lanjut. Fadil. Baik. Kita lanjutkan ini ya, diskusi ini ya. Kami akan kembali saat lagi Pak Mahfud dan juga Mas Arief. Hanya di Apa Kabarnya. Mahfud dan masih ada Mas Arief. Pak Mahfud dulu sebentar Mas Arief. Jadi ketika kita menelisik lagi ini surat yang dibawa oleh KPK, pertama nama Christian tidak ada, kedua sempat ada penulisan nama Januari menjadi Jakarta begitu ya, dan nama Yudi Widiana juga tidak ada di dalam surat penyidikan, surat perintah ini begitu, hanya DWP dan kawan-kawan begitu ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin harus dibenahi. Tadi Pak Mahfud mengatakan memang harus ditelisik lagi satu-satu sebelum dikirimkan, harus dibaca kembali satu-satu sebelum dikirimkan. Nah, kalau semua orang sudah merasa benar, semua pihak sudah merasa benar, KPK sudah merasa benar, pihak DPR juga sudah merasa benar, lalu bagaimana ini Pak Mahfud? Untuk yang sudah terjadi, saya kira sudah tidak ada masalah, kan sudah selesai. Untuk yang sudah terjadi ya, penggeledahan sudah dilakukan, peristiwanya sudah terjadi, dan kita mungkin agak malu juga seorang pimpinan lembaga negara dibentak-bentak oleh seorang AKBP, dan AKBP-nya merasa bekerja atas nama undang-undang kan. Nah, yang sudah terjadi ya sudahlah, tetapi kan masih banyak langkah ke depan. Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Pertama, sebelum KPK komisioner itu menandatangani surat keluar, itu supaya hati-hati betul. Asas lex scripta dan asas lex scripta itu harus jelas bahwa ada batas-batas tertentu yang boleh dilakukan oleh petugas. Yang kedua, kalau mau minta bantuan ke tempat-tempat tertentu, bantuan pengamanan, apakah perlu membawa senjata atau tidak, juga itu kan KPK bisa minta gitu, karena aturannya kalau tidak diminta kan tidak bisa gitu. Itu yang saya tangkap dari pernyataan Kapolri dan penjelasan Ketua KPK Pak Agus, bahwa saya kan minta, ada sopnya bahwa boleh minta, tapi Kapolri mengatakan ya sopnya bagaimana, apa suruh bawa senjata apa tidak. Nah, itu nampaknya yang kosong, yang tidak diatur. Jadi ke depan itu harus diatur gitu. Nah, prinsip berikutnya, siapapun tidak boleh menghalangi orang yang sedang melakukan
tugas penegakan hukum gitu. Siapa saja. Nah itu juga harus diperhatikan sehingga ketika treatment sesuatu di lapangan harus tetap memperhatikan asas itu. Jangan sampai kita dibuat malu oleh peristiwa yang seperti terjadi kemarin antara Christian dan Pak Fahri Hamzah itu. Itu aja, Indi, Fadil. Baik, Pak Mahfud. Saya ke Mas Haris Azhar. Mas, dua hal Mas. Ini kita bicara soal sosok Fahri Hamzah. Satu, Fahri Hamzah yang kita kenal memang punya track record agak-agak akrab ya, dalam tanda kutip akrabnya tapi dengan KPK begitu ibaratnya kan. Nah yang kedua, ini yang disasar adalah bisa jadi ini rekan sejawat partai begitu kan. Yudi Widiana kan dari PKS, pimpinan Komisi 5, dan ini terjadi memang di lantai Yudi Widiana seperti itu. Anda lebih melihat yang mana, yang satu atau yang kedua ini gitu? Ya, dua-duanya susah dihindari juga soal persepsi gitu ya. Fahri Hamzah yang terus-menerus menyerang KPK. Saya tuh jujur aja, saya begitu lihat video ini beberapa hari lalu gitu, saya bilang Fahri Hamzah ini memang punya special relation, hubungan khusus sama KPK gitu kan dalam berbagai perdebatan. Itu satu. Yang kedua juga terkait dengan kasus yang rame belakangan ini DPR. Mungkin sedikit banyaknya juga dalam konteks seperti itu, baik sebagai fungsional, dia sebagai wakil ketua DPR, dia dari PKS juga gitu ya. Nah, saya tidak tahu detailnya bagaimana, itu ya nunggu KPK berproses lah ya. Tapi menurut saya persepsi publik memang susah dihindari bahwa Fahri Hamzah ini sangat getol dan sangat kritis terhadap KPK. Jadi bahkan sampai ke soal senjata pun dia mengkritisi itu sendiri. Mencari-cari atau memang mengkritisi? Saya pikir dua-duanya, ini bukan soal pilihan. Dia mungkin pandai menemukan celah itu, dan dia menggunakan itu sebagai bahan kritiknya juga. Baik, Mas Haris. Ya. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Pak Mahfud juga, Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Setelah ini kita akan memantau beberapa lokasi ya, Via. Yang kabarnya juga ini mengalami bencana akibat cuaca yang beberapa hari terakhir ini buruk gitu ya. Terjadi di beberapa wilayah tanah air. Kami kembali saat lagi.